Salam saudara pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi namanya. Sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin menolong kita mengerti bahwa sebenarnya ada timbal balik antara kesungguhan kita mengikut Tuhan, ketaatan kita akan firman Tuhan, dengan berkat yang Tuhan curahkan kepada kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau sudah siapkan bagi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya seluruh pemirsa, seluruh jemaat tidak pernah menganggap enteng sikap kami terhadap Tuhan dalam hubungannya dengan cara Tuhan, jalur Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami saat mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saudara pemirsa, kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama kitab Imamat pasal 26 ayat 3 dan 4. Imamat pasal 26 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Amin. Saudara pemirsa, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah anggap enteng saudara
diminta oleh hamba Tuhan, didorong oleh hamba Tuhan untuk hidup dalam terutama bukan yang lain tidak perlu, terutama dalam 4 tiang rohani. Yang pertama ialah hiduplah dalam doa. Karena itu penghubung kita dengan Bapa di surga. Dan dalam Mazmur pasal 50 ayat 15, saudara sekalian, Tuhan menyuruh kita berdoa. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan menjawab engkau, aku akan melepaskan engkau, dan engkau akan memuliakan namaku. Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi saya sungguh-sungguh percaya kalau Tuhan suruh kita berdoa, maka Dia sendiri yang akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Jangan pernah ragukan itu. Yang kedua apa saudara? Yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan. Saudara sekalian, seringkali saya sedih hati saya. Karena orang mengatakan saya baca Alkitab setiap hari. Tapi ketika ditanyakan, apakah saudara masih ingat 1 ayat saja dari firman Tuhan yang engkau baca, terutama yang engkau garis bawahi sebagai ayat emas, dan kemudian semuanya sirna. Dan bahkan kadang-kadang saya dianggap mempermalukan orang kalau tanya seperti itu. Saudara sekalian, saudara mau ingat apa kalau saudara tidak mampu menghafal 1 ayat setiap hari? Hafal ayat itu. Dalam perjalanan hidup saya, ini sangat menjadi berkat bagi jemaat. Setiap tahun saya, dari ayat-ayat yang saya kumpulkan, sudah lama saya kumpulkan ayat-ayat itu, sekarang sudah 200 lebih, ya 260 kalau tidak salah saya seperti itu, yang saya buat menjadi slip Alkitab, dan saya bagikan setiap awal tahun, tanggal 1 Januari, kami berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama, kemudian menerima ayat firman Tuhan itu. Setiap ayat dibacakan masing-masing oleh yang punya, dan saya memberikan penjelasan sedikit untuk memberikan pengertian. Tetapi betapa sering saya kecewa. Mengapa? Tiba-tiba saya lihat ayat itu sudah remuk, diambil oleh koster gereja, dibuang ke tempat sampah. Kenapa? Tadi dimainkan oleh anaknya masih kecil. Aduh, ketika ayat nanti tutup tahun, kami bersaksi, dia katakan, saya sudah lupa ayat itu. Kenapa? Kalau dia dalam slip Alkitab, kita pasti tahu bahwa itu selalu ada di sana. Ini masalah kita. Mengapa? Yosua 1 ayat 8 mengatakan apa? Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, dan dengan demikian engkau akan sukses dan makmur. Kata terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Mari saudara-saudara sekalian, ingat bahwa keberhasilan, sukses, dan makmurnya saudara bergantung pada firman Tuhan. Yang ketiga, saudara harus rajin beribadah kepada Tuhan. Saudara katakan, ya bagaimana tahun lalu? Bagaimana mau beribadah? Karena COVID-19. Saya ingin menolong saudara-saudara sekalian. Ingat bahwa ibadah itu sudah diatur. Seperti di gereja kami, di JKI Gilbert Baru Batam, saya sudah sampaikan kepada saudara sejak tahun yang lalu. Saya katakan bahwa kami ruangannya cukup besar, jadi kami duduk dari bawah, lantai bawah, kami lantai 2, saudara sekalian di ruko, lantai 2, di lantai bawah sudah mencuci tangan dan selalu memakai masker bahkan selama beribadah. Kedua ialah tidak boleh berkerumun. Waktu masuk juga sudah ditembak di kepala, ya, dengan termometer itu. Kemudian saudara sekalian duduk kursinya berjarak. Bahkan kami yang biasa memakai 4 singers, kami menggunakan hanya 2 orang singers saja, supaya ada jaga jarak. Juga dengan
berjarak dengan WL-nya, worship leader-nya, dan berjarak juga dengan pemain keyboard di gereja kami. Itu yang kami buat. Begitu juga saudara masih takut, saya tidak tahu lagi mau buat apa. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan bahwa saudara diminta untuk rajin beribadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Jadi itu yang terjadi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah rajin bersaksi. Saya seringkali mengatakan bahwa bersaksi itu kan bukan bilang begini, Tante, sudah terima Yesus belum? Sudah bertobat belum? Itu namanya menyinggung perasaan orang. Kesaksian yang paling nyata, paling jelas ialah ketika orang mendengar omongan kita itu bersih, saudara. Omongan kita itu adalah bahasa yang benar, bahasa yang lurus dan kudus di hadapan Tuhan. Loh, bagaimana kalau lagi bergurau dengan teman-teman, kata orang-orang muda? Sama saja. Kalau engkau membiasakan diri bergurau dengan kata-kata yang kotor, kata-kata tidak benar, ya, dengan alasan apa bergurau, saudara akan mengalami kena batunya nanti sendiri. Jadi lakukan itu, saudara-saudara sekalian, supaya kita menerima berkat. Imbalannya sangat jelas dalam ayat firman Tuhan ini. Apa katanya? Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Haleluya. Lakukan porsi saudara, dan Tuhan akan melakukan porsinya dengan memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Ingatkan kami semua, ingatkan semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami tahu bahwa kami harus bertanggung jawab untuk berkat Tuhan, untuk jalan hidup kami, sehingga kami tidak hanya menganggap bahwa hanya Tuhan yang harus bertanggung jawab kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.